Shalom. Saudara menikmati hadirat Tuhan malam ini, amin. Saya sangat menikmati dan pastikan bahwa bukan hanya kita yang menikmati hadirat Tuhan, tapi Tuhan menikmati apa yang kita persembahkan. Biarlah pujian nyanyian kita itu kita beri dengan hati yang tulus. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Membangun Tembok. Pada zaman dahulu, tembok itu merupakan simbol ya, dari negara-negara tertentu, termasuk orang Israel pada waktu itu. Karena dengan membangun tembok, maka sebuah kota atau sebuah negara merasakan keamanan. Jadi ada rasa aman kalau dinding batas tanah itu dibangun tembok. Nah, tembok juga itu berbicara soal kekuatan. Ya, jadi dengan adanya tembok maka sebuah kota atau sebuah negara itu mengalami kekuatan. Dan yang berikutnya, tembok itu juga merupakan batas, ya, batas dari wilayah. Jadi menunjukkan sebuah kepemilikan dari wilayah atau daerah. Dan yang terakhir, tembok itu menunjukkan identitas. Jadi sebuah negara atau kota mendapat pengakuan identitas karena adanya tembok yang dibangun. Nah, tentu malam hari ini sebagai umat Allah kita tahu bahwa tembok perlindungan atau kubu yang kita bangun itu adalah tembok yang dasarnya adalah Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh dalam Alkitab yang di kisah pembuangan itu dia diberi tugas hanya sebagai juru minuman raja yang namanya adalah Nehemia. Namun satu kali ketika Nehemia menghadap raja mempersembahkan minuman di dalam Nehemia pasal yang kedua, kalau Bapak Ibu membaca di sana, maka kemudian Nehemia ditanyakan oleh Raja Artasasta tentang apa yang menjadi kerinduannya. Dan langsung saja Nehemia menyampaikan bahwa dia ingin membangun ya, tembok yang telah diruntuhkan di Yerusalem. Dan singkat cerita, tembok Nehemia diberi izin. Bahkan bukan hanya diberi izin, tapi raja ini memerintahkan supaya semua bupati-bupati yang ditempatkan di wilayah itu memberi dukungan. Ya. Namun kita tahu kisahnya bahwa justru bukan dukungan yang didapatkan oleh Nehemia, malah tantangan. Nehemia menghadapi penentang yang pertama dari seorang yang bernama Sanbalat. Dia seorang pejabat di Horon yang di Samaria. Dan yang berikutnya ada Tobia, dia di pejabat Amon. Dan kedua tokoh inilah yang menjadi penentang utama. Tapi kita juga tahu bahwa kemudian bukan hanya dua tokoh ini, mereka mencari orang-orang atau negara-negara bangsa-bangsa di sekitar mereka, termasuk orang Arab pada waktu itu, untuk bersekutu menentang rencana dari Nehemia bersama rakyat Israel untuk membangun. Dan kemudian kita melihat dari kisah itu ada banyak sekali tantangan yang dihadapi. Tantangan ini bukan hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Mereka menghina, meremehkan kemampuan orang Yahudi, diolok-olok. Kemudian ada ancaman, jadi sudah dihina, diancam pula. Bahkan kemudian diintimidasi, ditakut-takuti. Yang terakhir adalah difitnah.
diadukan kepada raja bahwa mereka mau membangun kekuatan untuk menentang raja. Jadi sangat lengkap tantangan atau penghalang yang mereka hadapi, yang Nehemia dan umat pada waktu itu menghadapi. Tapi pasal 2, 3, sampai 5 dan 6 itu kita bisa melihat, membaca bahwa kemudian dalam waktu 52 hari Nehemia berhasil mengerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tema tahun kita ini berjalan dalam kehendak Allah. Itu sama dengan kita sedang membangun tembok identitas kehidupan umat atau orang percaya yang harus berbeda. Dari minggu pertama, minggu kedua, 3 dan 4 kita terus diajarkan firman Tuhan tentang kita harus berjalan dalam kehendak Allah, menjadi tidak sama dengan dunia ini. Kemudian kita harus menjadi orang yang berbeda ketika membawa damai, dan terakhir dampaknya adalah kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Nah, apa yang kita pelajari dari Nehemia ketika tantangan itu silih berganti, bahkan mungkin itu secara lengkap ya, halangan yang dihadapi oleh Nehemia, tapi dia tidak berhenti mengerjakan, dia tidak berhenti, tidak menyerah ketika menghadapi intimidasi, olok-olokan, menghadapi fitnah, bahkan dia terus mengerjakan dengan sekuat tenaga. Ini bicara tentang kehidupan orang percaya yang harus bersungguh-sungguh ketika berjalan dalam kehendak Allah. Akan banyak sekali tantangan, ya. Baik tantangan dari luar maupun dari diri kita sendiri, ya. Intimidasi, ada fitnah, ada ejekan, olokan, ya. Mungkin kita mengalami itu, ya. Wah, sok rohani lah, ya. Atau mungkin bercanda orang ngomongin, kan kita masih hidup di dunia, ya, masa sih nggak boleh, masa sih, kalau istilah kemarin yang lagi training topik itu ya disampaikan Bu Hilda, Pak Bin juga menyampaikan, katanya sih dari John Cliff ya, kata itu tipis-tipis gitu ya, masa sih nggak boleh tipis-tipis gitu, kompromi dikit-dikit. Padahal menjadi pengikut Tuhan harus ekstrim, harus radikal, ya. Ekstrim seperti cuaca yang sedang terjadi hari-hari ini kan, tiba-tiba angin, tiba-tiba hujan, ya. Panas, nggak jelas. Harus ekstrim, ya. Harus radikal, radix ya, dari kata berakar kuat. Nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh kompromi, ya. Nggak boleh suam-suam, bahasa di Wahyu dikatakan. Kalau panas, panas sekalian, kalau dingin, dingin sekalian, nggak boleh suam-suam, dimuntahkan. Jadi orang yang suam-suam itu hangat-hangat, hangat-hangat, ya tai ayam, pernah ngerasain nggak anaknya tai ayam? Pokoknya hangat-hangat begitulah, nggak boleh dimuntahkan. Nah, mari kita belajar dari Nehemia, ya, sikap hati yang dimiliki oleh Nehemia ini. Kalau saya membaca dari pasal 2, ya pasal 3 ini Bapak Ibu PR lah yang baca tentang kisah ini, wah, luar biasa tentang Nehemia. Dan saya menyimpulkan hanya 2 hal. Yang pertama itu Nehemia memiliki keteguhan iman. Ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat khotbahnya Bu Sari, ya, ada kata yang dipakai, determinasi. Wah, itu keren ya. Saya buka kamus ya, lihat artinya ternyata komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan. Jadi Nehemia sudah pertama dapat dukungan, ya. Kalau kita ini sudah dapat kasih karunia, ya. Dapat favornya Allah,
perkenanannya Tuhan harus terus berjalan, harus terus mengerjakan. Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu di dalam takut dan gentar. Jadi nggak boleh ada kata pause atau berhenti, nggak boleh ada stop, ya, nggak boleh cuti dulu, nggak boleh selah ya. Kalau di Mazmur baca Mazmur selah itu berhenti sejenak, nggak boleh. Ya. Harus gaspol ya, bahasa yang sering kita dengar. Gas terus ya. Dan saya percaya waktu kita mulai melakukan ini tidak akan sedikit halangan atau tantangan yang kita akan hadapi. Tapi orang yang memiliki keteguhan iman itu udah nggak peduli lagi, ya, apa kata orang, ya, apa kata tetangga, bahkan apa kata dirinya sendiri, atau mungkin apa kata realitanya Pak. Beberapa waktu yang lalu kami berkunjung ke teman-teman yang mengalami pengairan gitu ya. Mengalami air ya masuk ke rumah ya. Dan kami ketemu satu keluarga yang ngobrol kemudian bicara, dan ada kalimat-kalimat yang buat saya wah keren ya. Minta sama Tuhan untuk pakai kacamata kuda ya. Minta sama Tuhan untuk punya telinga yang tidak mendengar apa omongan orang lain ya. Karena kita ini tetap ada di dunia ini kan akan berhadapan setiap harinya dengan tidak semua orang yang setuju dengan apa yang kita lakukan ya. Bahkan itu disebut kebenaran pun bisa dicibir, disindir, diolok, difitnah dan lain sebagainya. Tapi belajar dari Nehemia nggak peduli, dia nggak peduli. Dia punya keteguhan hati bahwa dia akan membangun tembok. Itu pesan Tuhan yang kuat, itu kebenaran yang hakiki yang harus dia lakukan. Dan kalau kita sedang berjalan dalam kehendak Allah, maka kita tahu bahwa itu kebenaran. Itu sesuatu yang prioritas. Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia ya. Makanan itu bicara tentang sesuatu yang primer, sesuatu yang pokok, sesuatu yang utama yang Yesus lakukan. Dan itu yang harus menjadi moto kita bersama, bahwa sesuatu yang utama dalam hidup kita adalah melakukan kehendak Allah. Yang setuju katakan amin. Dan sekali lagi tidak akan berhenti orang yang menentang ya, lingkungan yang menentang, kenyataan yang menghalangi kita, diri kita sendiri yang udahlah ngapain kamu repot-repot doa, repot-repot baca firman, susah-susah melayani ke orang-orang terpinggirkan, ngapain sih lakukan itu ya. Tapi karena kita tahu bahwa kita sedang berjalan dalam kehendak Allah, maka gak peduli ya. Beberapa waktu yang lalu saya menghimbau di pengurus ya, ini saya bocorkan rahasia di pengurus jemaat, bahwa setiap program yang kita sudah umumkan di gereja ini ya, itu bukan sekedar hanya ada ini rame-ramean malam ya, ada rame-ramean subuh, ada program baca firman gitu, tapi harus dilakukan ya, harus wujudkan. Dan memang ya saya melihat banyak yang respon dengan setuju, bukan setuju siap gitu apa gitu, tapi pelaksanaannya sih belum ya, belum semua gitu. Tapi saya berharap untuk ayo ya, kita bukan saatnya lagi untuk nggak serius ya, harus serius bukan untuk supaya Pak Gembala senang ya kalau saya baca firman kemudian share renungan, bukan itu tujuannya, bukan. Dan masing-masing kita pasti merasakan ada manfaat ya. Dan saya terus mengupayakan untuk membaca setiap renungan Bapak Ibu Saudara yang dikirim
grup ya, mungkin ada yang baca tapi nggak ngirim juga ya, ya ditunggu sih, harus dikirim di grup karena itu memberkati ya, memberkati. Tapi mari kita lihat bahwa keteguhan iman kita itu tidak bisa dibuat-buat ya, karena saya memang orangnya teguh gitu ya. Saya orangnya memang dari kecil saya udah diajarin pantang menyerah ya. Pokoknya kalau berantem ya nggak, kalau kalah balik lagi sono berantem lagi, bukan itu ya. Tapi ada dasar kebenaran yang membuat kita memiliki keteguhan, yaitu firman kebenaran yang kita tahu ini adalah disebut logos. Logos itu artinya yang kemudian kita tahu ada kata logik ya. Logos itu pikirannya Allah ya, firman itu pikirannya Allah. Jadi itu sebabnya harus punya kerinduan, gairah, apalagi kesenangan, kesukaan. Kalau Daud bilang, kesukaanku adalah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita nggak akan mungkin kuat, Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, mau dia pendeta dalam negeri, luar negeri, ya, di mana saja, mau pendeta besar, pendeta kecil, siapapun, jemaat, dia akan kuat kalau nggak penuh dengan firman. Karena hanya firman yang bisa meneguhkan kita. Seperti Nehemia yang hidupnya dipenuhi dengan firman, maka hatinya teguh, nggak tergoyahkan oleh segala macam hal. Yang mau baca firman katakan amin. Belum semua, nggak apa-apa, mungkin masih dingin. Yang kedua, bukan hanya punya keteguhan atau determinan, tapi ada, ini penting, kesatuan hati. Kalau baca ayat itu, waduh saya lihat keren kalau dia ada adegan sinetronnya itu. Saudara bisa bayangkan mereka semua punya peran, gak ada yang nganggur. Makanya saya bilang ke Kak Bastian, saya bilang ke Bu Hilda, tanya jemaat siapa yang belum pelayanan ya, semua harus dikasih tugas, semua harus dijadwalkan. Minta mereka untuk melayani, gak boleh ada yang ngatur. Karena mengerjakan, membangun tembok itu semua ada perannya. Bahkan yang luar biasa adalah mereka itu sambil menyusun, kalau saya membayangkan sambil nyusun batako ya, nyusun bata gitu ya, nyusun ada yang bagian aci, bagian plesteran gitu. Tapi tangan sebelah, kita bilang tangan sebelah memegang pedang gitu. Jadi persiapannya wah luar biasa, kesiagaannya luar biasa. Sambil kerja tapi juga sambil bersiap-siap menghadapi ancaman. Karena ancaman itu bukan main-main, Bapak Ibu. Dan mereka sangat siaga. Nehemia mengatur semuanya itu. Ya, Nehemia mengatur semuanya itu. Jadi dalam kesatuan hati tentu harus ada yang namanya otoritas, ada yang namanya penundukan diri. Di gereja ini pun ya Tuhan mempercayakan saya ya sebagai gembala, di mana Bapak Ibu Saudara harus punya submit. Saya berdosa di hadapan Tuhan kalau saya membiarkan jemaat atau apalagi yang namanya pengurus yang tidak punya penundukan diri. Saya melihat bahwa seringkali karena ada kalimat gereja kecil gitu ya, gereja masih sedikit orang gitu, kita melonggarkan, melunakkan, udahlah nggak usah disiplinan lah. Ya. Hari Minggu kan saya akan bicara tentang murid sejati. Tapi sebenarnya saya salah, saya berdosa, saya nggak benar di hadapan Tuhan. Tuhan kasih kepercayaan, tapi saya nggak bertanggung jawab. Kita juga sebagai orang tua waktu diberi kepercayaan anak, kalau kita biarin udahlah semaunya kamu, mau tumbuh jadi apa ya, mau pulang sekolah mau ngapain terserah kamu ya, kita menjadi orang tua yang nggak bertanggung jawab. Tapi saya percaya nggak ada orang tua yang seperti itu ya. Ada tatanan, ada aturan, ada disiplin yang dibuat di rumah masing-masing. Dan gereja ini adalah rumah.
gereja itu bicara soal persekutuan. Tentu ada yang Tuhan percayakan orang yang memimpin. Makanya ke depan ya, kalau ada program yang kemudian tidak dijalankan oleh pengurus, itu menjadi penilaian, bukan untuk sok-sokan, enggak, bukan. Tapi kita mau belajar disiplin, bertanggung jawab. Semua punya peran dan harus melakukan, enggak boleh enggak. Bisa dibayangkan kalau itu kan pembangunan tembok itu kan panjang, Bapak Ibu Saudara. Dan Nehemia menempatkan orang yang memegang trompet. Ya. Jadi ketika ada serangan musuh, Nehemia bilang kalau trompet itu ditiupkan, semua ayo bersatu. Gak boleh ada yang santai mau ngaso dulu, gak boleh. Siap. Jadi musuh bisa dilawan dengan kesatuan, dengan kompak. Nah itu sebabnya di gereja ini kita pun harus meningkatkan kesatuan hati. Nah di kesatuan hati itu harus ada submit tadi, penundukan diri. Hanya orang-orang yang rendah hati yang mau tunduk. Kita semua adalah orang-orang yang menghargai itu. Dan saya tahu bahwa Bapak Ibu Saudara ada beberapa yang bekerja di perusahaan misalnya, ya begitu submitnya kita terhadap atasan kita. Di gereja ini Tuhan atasan kita satu-satunya memang. Tapi ada gembala yang Tuhan percayakan supaya ayo kita lebih bersinergi, lebih sehati dalam mengerjakan sesuatu. Saya percaya dalam kesatuan hati tidak ada intimidasi, tidak ada ejekan, olok-olokan, bahkan tidak menjadi penghalang dalam pembangunan tembok itu. Maka 52 hari itu bukan waktu yang lama, waktu yang cepat. Nehemia menyelesaikan dalam situasi yang sulit. Dan saya percaya kegerakan Tuhan ini akan terjadi luar biasa waktu kita berjalan dalam kehendak Allah, dalam kesatuan hati. Kita tahu bahwa kita sementara berada di sebuah garis yang merupakan garis atau track yang dikehendaki oleh Tuhan. Biar tembok itu terbangun, kita semakin jelas punya identitas di hadapan Tuhan. Gak nanggung Bapak Ibu Saudara. Seringkali kan orang tua kalau lihat anaknya gitu ya, kalau lagi lucu-lucunya nanya, kamu anak siapa gitu ya. Aduh lucu-lucu gitu ya, anak siapa ini? Padahal anaknya gitu. Nah kita jelas ya. Waktu ditanya kamu anak siapa? Anak Tuhan. Ingat ketika anak-anak Skewa yang ngusir setan gitu ya, cerita Alkitab bilang mereka malah diserang sama setan gitu ya. Kamu siapa gitu ya? Paulus aku kenal ya. Ada identitasnya ya, yang lain dikenal, tapi ketika mereka itu gak dikenal. Jadi dikenalnya kita itu bukan atribut, bukan ornamen, ada salib, ada segala macam, bukan, tapi karakter Kristus. Amin. Kita bisa memiliki itu waktu kita intim dengan Tuhan, minta pikiran perasaan Tuhan. Mari kita bangun tembok bersama-sama, bangun kubuh ya, kekuatan di dalam Tuhan bersama-sama. Harus kompak Bapak Ibu Saudara, harus punya kesatuan hati. Bapak Ibu ya, mungkin ini terdengar agak keras ya saya ngomongnya, tapi ketika Bapak Ibu Tuhan kirim untuk bersama-sama di keluarga HOW dengan kasih Kristus, ya, saya mengasihi Bapak Ibu. Saya mau kita sama-sama punya kecepatan berlari yang seirama gitu. Ya, ayo yang kuat menanggung, narik yang lemah gitu. Ayo cepet dong gitu ya. Jadi saling mengingatkan, gak harus gembala yang mengingatkan. Di komsel ada gembala komsel, ingatkan. Lihat jemaat yang gak hadir, ya, ingatkan. Yang gak kirim ayat, ingatkan. Mungkin hal-hal kecil gitu, tapi yang mengingatkan juga udah ngirim gitu ya. Jangan ngingatin tapi sendiri gak ngirim gitu. Ingatkan, belum kirim renungan, ingatkan ada acara ini, ada BPI, ada PBI, ada macam-macam gitu. Percayalah bahwa dalam setiap persekutuan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bukan untuk manusia, Tuhan yang disenangkan. Maka Tuhan yang akan memberkati kita. Tuhan memberkati kita malam hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan
biar bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan kami bergandengan tangan. Kami adalah keluarga Allah dalam sebuah warga gereja di House of Worship yang Tuhan tempatkan. Semua kami punya peran, semua kami berguna. Setiap kami ada talenta yang Tuhan beri. Biar kami tidak menimbun itu, tapi kami mau mengembangkannya. Kami bertanggung jawab, sebab sekali waktu kelak Tuhan akan datang meminta pertanggungjawaban kepada kami, supaya kami ditemukan sebagai hamba yang baik, hamba yang setia, hamba yang rajin, hamba yang bertekun. Tolong kami Tuhan, tolong kami, tolong kami Tuhan. Kami mau lebih lagi berfokus mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Dalam semua hal kami harus melihat itu secara rohani. Waktu kami sekolah, waktu kami kuliah, kami bekerja dimanapun, itu adalah pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami mau mengerjakan semuanya ini dalam takut akan Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang punya kesatuan hati bersama-sama untuk menggenapi rencana Allah dalam hidup kami bagi gereja ini ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, biar kami juga saling mengingatkan satu dengan yang lain, untuk kami punya kesiapan hati, berjaga-jaga, bersiaga, waspada terhadap serangan-serangan di sekitar kami. Iblis akan terus mengaum-ngaum berkeliling untuk mencari celah dan menerkam orang-orang yang lengah, orang-orang yang tidak memiliki kesiapan hati. Malam hari ini Tuhan, kami berjanji kami mau melakukan setiap peran kami dengan baik, dan semuanya untuk kemuliaan. Malam ini kami bawa dalam doa untuk rencana dari tim diakonia yang akan berbagi kasih untuk orang-orang yang terdampak banjir. Tuhan tolong setiap makanan, setiap benda apapun yang kami donasikan itu diurapi oleh Tuhan, itu didasari dengan kasih Tuhan, sehingga itu akan menggugah menjamah mereka Tuhan. Pengurapan-Mu atas tim diakonia di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan setiap rupiah yang ditabur oleh umat-Mu itu tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan. Rencana besok yang akan dilakukan Tuhan sertai lindungi. Kami juga berdoa untuk doa terobosan besok. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami rindu terus mencari wajah Tuhan, mengejar Hadirat. Karena kami tahu waktunya sudah sangat singkat. Ini sisa waktu Tuhan. Bapa, berkati semua kami yang hadir malam hari ini. Kami percaya kehadiran kami bukan sedang menyia-nyiakan waktu, tapi kami sedang menginvestasikan waktu untuk kekekalan. Biar kami percaya bahwa dari Tuhanlah kami mendapatkan upah. Dalam setiap pergumulan kami Tuhan yang menolong. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah Tuhan. Bahkan setiap yang menghadapi pergumulan, persoalan keluarga, persoalan rumah tangga, anak-anak, orang tua, kami percaya Tuhan, pada waktunya nanti kami akan melihat ada jalan keluar yang Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami mau berfokus kepada Tuhan. Kami tidak akan menyerah dengan apapun juga. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Kami tidak akan menyerah. Terima kasih Bapa. Terus berkati gereja ini Tuhan. Gereja ini milik-Mu. Engkau kepala gereja. Menyerahkan sekolah yang Tuhan percayakan. Berkati sekolah. Kerinduan memiliki gedung sekolah, gedung gereja, Tuhan berkati. Seluruh anak-anak kami Tuhan lawa, Tuhan jamah. Para mentor diurapi oleh Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Menyerahkan keluarga-keluarga yang sedang mengalami dampak dari banjir, Tuhan hiburkan mereka, kuatkan mereka. Bahkan kami berdoa tidak ada virus, tidak ada wabah penyakit, dalam nama Yesus mereka semua sehat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami terus berdoa untuk bangsa kami.
Indonesia di hatimu Tuhan. Kami doa ada penuaian, ada pertobatan masalah yang terjadi di bangsa kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati pemerintahan kami, ya semuanya menjadi pemerintah yang bersih, mulai dari pusat sampai ke daerah. Terima kasih, ini doa kami Pak. Sepanjang malam ini perlindungan-Mu sempurna atas kami. Kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, hikmat, pengurapan, kuasa dari Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk berjalan dalam kehendak Allah. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan berkata bersama.